Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hidayah, apa kabar? Semoga semuanya diberi kesehatan yang sempurna, panjang umur, istiqomah, diberikan keberkahan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang bersedih semoga Allah hibur hatinya, yang punya hajat semoga terkabul hajat-hajatnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Hidayah, Ustadz Deni, Ustadz Rakiman, dan juga asatidz lainnya, jajaran pengurus, para penasehat, dan umumnya jamaah sekalian. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, ridho, dan cintanya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk kekasih kita, panutan kita, pilihan Allah, Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jamaah sekalian, momen di Zulhijjah, Zu artinya pemilik, Al-Hijjah artinya haji. Barang siapa yang tahun ini belum bisa berangkat haji, kita semua berdoa agar di tahun-tahun akan datang Allah kasih rizki, kekuatan, rahmatnya agar kita bisa haji dan umroh. Yang belum bisa menuju ke Baitullah, janganlah lepas dari Baitullah yang lain. Ka'bah, Baitullah yang besar. Sedangkan masjid juga disebut Baitullah. Barang siapa yang belum bisa berihram, maka haramkanlah dalam hatinya kebesaran makhluk. Hati ini yang menjadi penghuni besarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang belum bisa wukuf di Arafah, maka selalulah dalam batasan-batasan Allah, sehingga selalu menjaga batasan Allah, tidak kemudian melanggar batasan-batasan Allah. Siapa yang belum bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, maka bermalamlah, hidupkan malam-malam dengan tahajud. Siapa yang belum bisa hadyu, menyembelih binatang, maka sembelihlah nafsunya agar selalu tunduk kepada agama Islam. Siapa yang belum bisa tawaf, mengitari Ka'bah, maka jangan sampai hati kita jauh dari Allah. Segala sesuatu berangkat dari Allah dan kembali kepada Allah. Siapa yang belum bisa sa'i, maka selalulah berusaha untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah, tidak boleh putus asa. Ya. Jadi itulah makna filosofis daripada ibadah haji. Sehingga dalam Islam ada amalan yang menyamai amalan haji. Ya. Siapa yang datang ke masjid tujuannya sholat wajib akan mendapatkan pahala haji. Siapa yang ke masjid tujuannya sholat sunnah akan mendapat pahala umroh. Siapa yang datang ke masjid menuntut ilmu mendapatkan pahala haji. Siapa yang sholat subuh berjamaah duduk sampai terbit fajar, sholat isyraq, mendapat pahala haji umroh sempurna dan sempurna. Nah itu agar kita kemudian tidak menghilangkan fadilah-fadilah haji, ya, atau umroh. Baik Bapak Saudara yang dirahmati, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Bab
azan belum selesai, sedikit lagi. Kayaknya malam hari ini ada 2 bab ya, bab azan dan syarat sholat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafruhul akilu min aklihi. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, apabila engkau azan, maka buatlah nadanya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wa idza aqamta, apabila engkau iqamah, fahdur, cepatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi itu perintah Rasulullah. Dan jadikanlah antara azan dan iqamahmu seukuran orang yang makan selesai dari makannya. Ya. Semakin lama tentunya waktu intizornya semakin baik, asal jangan kelamaan, asal jangan lebih dari 20 menit ya. 10-15 menit intizornya bagus ya. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini dhaif, lemah. Ya. Ya, sering saya bahas ya, hadis lemah itu jangan digolongkan dengan hadis palsu ya. Hadis lemah itu bisa masuk dalam bab fadilah amal ya. Imam Ahmad mengucapkan berpegang kepada hadis dhaif lebih saya sukai daripada pendapat manusia gitu. Cuma tidak boleh dijadikan patokan hukum. Halal haram nggak boleh, masalah tauhid nggak boleh. Untuk motivasi kebaikan atau memperingatkan keburukan, maka hadis dhaif itu baik adanya ya. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih hadis Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi qala telah bersabda, la yu'adzinu, tidak boleh azan illa mutawaddiun, kecuali orang yang punya wudu. Wa dha'afahu aidon. Hadis ini dinilai oleh Imam Tirmidzi statusnya dhaif. Artinya kalau orang yang azan dalam keadaan wudu ada fadilahnya. Karena ini bab fadilah kalau dhaif. Ustaz, bagaimana kalau yang azan karena buru-buru gak ada yang azan, dia nggak sempat wudu, ya kalau sudah masuk waktu azan dia, ya sah. Karena hadisnya apa? Dhaif, tidak boleh dihukumi untuk sah tidaknya suatu amalan karena hadisnya dhaif. Tapi kan lebih utama dalam keadaan wudu, habis azan, doa setelah azan, kemudian sholat sunnah. Iya, gitu. Jadi kembali lagi kalau ditanya sah tidak azannya orang yang tidak punya wudu, jawabannya sah. Gitu. Karena hadisnya dhaif, lebih utama kalau dalam keadaan berwudu karena ada fadilahnya. Gitu. Selanjutnya walahu an Ziyad bin Harith, dan masih hadisnya Imam Tirmidzi dari Ziyad bin Harith qala, Ziyad bin Harith berkata, qala telah bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana, siapa yang mengumandangkan azan, fahuwa yuqimu, maka dialah yang iqamah. Wa dha'afahu aidon, hadis ini oleh Imam Tirmidzi juga dinilai dhaif. Artinya kalau azannya dia, iqamahnya dia lebih utama. Kalau seandainya habis azan, ya mules ke kamar mandi. Kalau nunggu dia kelewat waktu 10 menit, ya biarin yang azan yang lain. Karena ini hadisnya dhaif, bukan menunjukkan sah tidaknya kalau iqamah orang yang berbeda daripada orang yang azan. Utamanya dia yang azan, dia yang iqamah. Nah ini kita harus pandai menempatkan hadis dhaif, ya, biar nanti jangan menjadikan berantem gara-gara hadis demikian. Ustaz, dhaif itu apa sih? Secara bahasa artinya apa? Lemah, hadis lemah. Bukan lemah ucapan Rasulullahnya, tapi dari perawinya. Waktu muda mungkin ya, apalanya kuat, dobit, enggak pernah salah satu huruf pun, satu harokat pun. Setelah tua pikun, kan ada begitu. Maka setelah dia tua mengeluarkan hadis, hadisnya dhaif. Bukan Rasulullahnya, tapi pembawanya, rawinya ini yang bermasalah. Kalau Rasulullah dhaif ya, Rasulullah kuat, nggak pernah salah, gitu. Makanya kemudian Imam Nawawi ya mengatakan hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilah amal, tapi bukan untuk hukum halal haram sah tidaknya suatu amalan. Ya, makanya di Bulughul Maram pengarangnya jelas ya, yang sahih disebutkan, kemudian yang hasan disebutkan, yang dhaif disebutkan, tapi nggak ada yang maudhu. Demikian juga karangan hadis-hadis induk Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, itu hadis dhaifnya seabrek-abrek. Dhaif bukan maudhu. Ya, kalau maudhu ditulis maka sama dengan berdusta atas nama Rasulullah. Kalau hadis dhaif tidak disebut berdusta. Seluruh kitab hadis kecuali Bukhari, Muslim yang disepakati tidak ada hadis dhaifnya, yang lain banyak hadis dhaifnya, dan itu enggak masalah dalam dunia keilmuan. Ya. Wali Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adzan, dan hadis milik Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini orang yang bermimpi diajari lafaz azan. Ya. Abdullah bin Zaid berkata, sayalah yang mimpi tentang diajari lafaz azan. Ya. Wa ana kuntu uriduhu, saya menghendaki azan. Qala, maka Nabi bersabda kepadanya, faqim anta, kalau azan kamu juga nantinya yang iqamah. Ya. Wa fihi dha'fun aidon, hadis ini lagi-lagi statusnya dhaif. Artinya azannya si A, kemudian yang iqamah si B, itu enggak masalah, cuma utamanya satu orang, gitu ya. Hadis selanjutnya ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu amlaku bil adzani, seorang muadzin lebih berhak ya bil adzani, dengan azan. Maksudnya apa? Ya. Artinya orang yang muazin itu orang yang terpercaya tentang waktu masuknya sholat. Ya. Memperhatikan waktu masuknya sholat. Sekarang sudah nggak susah, ya, karena ada jam yang kalau masuk waktu bunyi. Zaman sekarang ya,
Oh zaman dulu ya seperti Bilal ya, kalau azan ya benar perhatikan ini masuk waktu, nggak ada jam tangan, nggak ada cuma ngelihat apa, matahari. Kalau mendung, kalau hujan bagaimana? Memperkirakan gitu. Dan dia yakin itu sudah masuk waktu. Ya. Wal imamu amlaku bil iqamah. Imam lebih berhak ya menentukan iqamah. Di kampung-kampung kalau imamnya datang suruh iqamahnya kan ada yang begini gitu. Itu isyarat untuk iqamah. Ya. Karena yang jadi imam dia ya. Beda dengan di kota. Kalau udah masuk qomat, walaupun nggak ada imam rawatibnya, qomat aja. Kalau di kampung, imamnya itu sampai mati. Kalau belum mati, belum ganti-ganti itu imam. Gitu. Oh dia datang, gitu, iqamah, gitu, ngasih isyarat. Iya. Ya kemudian dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah menilai hadis ini sahih. Setelah azan, salat qobliyah, nunggu waktu, ada yang tilawah Al-Qur'an, ada yang zikir, ya kan? Ada yang murojaah, ada yang berdoa. Nah, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, siapa yang berkata ketika mendengarkan azan, selesai azan, ya, berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Halat, berhak lahu baginya syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat 4 imam muhaditsin. Kalau 4 berarti Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ayo untuk tabarruk, mengambil keberkahan, ikutin saya. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Bareng lagi sama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan dakwah yang sempurna ini. Jadi azan itu dakwah yang sempurna. Ya, ada orang ngajak sholat, ngetok-ngetok pintu biar sholat, seperti saudara kita jamaah tabligh. Ya, nah itu mulia juga. Ya, ada yang malas ngetok-ngetok pintu, azan aja, ya, azan aja, gitu. Ini sama dengan ngajak juga, mengingatkan orang untuk sholat berjamaah. Ya. Dan pemilik sholat yang didirikan, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah, keutamaan. Wasilah ini dalam syarahnya artinya juga syafaat, ya. Dan
utuslah Nabi Muhammad ke makom yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu arti doa yang kita baca. Orang yang membaca doa ini, ya, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak baginya syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini bab bab azan sudah selesai.